Polres Metro Jakarta Selatan resmi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy setelah menyimpulkan bahwa anggota Satlantas Polresta Manado itu tewas akibat bunuh diri. Memang kami sudah simpulkan bahwa kejadian ini resmi bunuh diri. Sehingga kami anggap perkara ini kami tutup. Selesai, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik RS Polri dan Puslap 4 Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pun memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Insya Allah sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri pada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan, semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, ujar dia. Puslap 4 Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat anggota Satlantas Polresta Manado itu mengakhiri hidupnya. Ini diketahui setelah tim Puslap 4 melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard, mulai dari DNA, balistik, dan gunshot residue (GSR). Waktu pemeriksaan TKP kami laksanakan pada tanggal 27 April tahun 2024 jam 14 sampai jam 17. Kata Kompol Irfan. Irfan menjelaskan, pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Juga kami melakukan pengambilan jelaga atau GSR yang berada pada jok mobil, jendela, serta ada sopir juga ada bekas tembak di bagian plafon atas mobil di dekat sopir, maksudnya di bagian jok sopir, ujar dia. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Jadi, dengan demikian, kami tidak menemukan pada senjata api maupun pada selongsong peluru yang menjadi barang bukti, juga di bagian mobil dekat sopir itu tidak ada profil DNA orang lain, ungkap Irfan. Adanya profil korban yang kami ambil dari sampel darah korban yang ada di jok, imbu dia. Selain senjata api jenis HS kaliber 9 mm, polisi juga menemukan sejumlah barang di mobil yang dipakai Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat mengakhiri hidupnya. Di antaranya tas hitam yang berisi tisu magic hingga uang Thailand. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada Selasa 30 April 2024. Menurut Bintoro, polisi menemukan sejumlah barang milik Brigadir RAT di mobil yang ditumpangi saat mengakhiri hidupnya. Salah satunya terdapat tas hitam yang berisi tisu magic, tabungan, tanda pengenal Mabes Polri, surat izin pinjam senjata api hingga uang Thailand. Sementara pistol yang digunakan Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya ditemukan di dekat kaki korban. Diketahui sebelumnya Brigadir RAT tewas diduga mengakhiri hidup dengan menembakkan pistol ke pelipisnya hingga tembus dari kanan ke kiri. Aksi itu dilakukan Brigadir RAT di kursi kemudi di dalam mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah warga bernama Indra Pratama, tepatnya di Jalan Mampang Perapatan 4, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Satu persatu fakta terkait kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy terungkap. Pemilik rumah mewah yang menjadi TKP Brigadir Ali tewas pun diduga memberikan kesaksian bohong. Ia mengaku tidak memiliki ajudan dan menyebut Brigadir Ali hanyalah temannya. Sebagaimana diketahui, Brigadir Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Pemilik rumah mewah itu diketahui bernama Indra Pratama. Saat ditanya terkait peristiwa ini, Indra mengaku tidak mengetahui sama sekali. Ia bahkan membantah kalau Ali adalah ajudannya. Ia menyebut sosok Brigadir Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi di rumahnya. Pernyataan Indra pertama ini rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Mikael Tamsil membenarkan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Begitupun dengan kesaksian para tetangga.
Seorang tetangga berinisial I mengatakan bahwa Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Selain itu, Ali juga dikenal kerap kali bersosialisasi dengan warga sekitar. Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Ridal Alitomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado, Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michelle Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michelle pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Alitomi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta.
Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Legitimasinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Polres Metro Jakarta Selatan resmi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy setelah menyimpulkan bahwa anggota Satlantas Polresta Manado itu tewas akibat bunuh diri. Memang kami sudah simpulkan bahwa kejadian ini resmi bunuh diri. Sehingga kami anggap perkara ini kami tutup. Selesai, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik RS Polri dan Puslap 4 Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pun memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Insya Allah sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri pada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan, semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, ujar dia. Puslap 4 Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat anggota Satlantas Polresta Manado itu mengakhiri hidupnya. Ini diketahui setelah tim Puslap 4 melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard, mulai dari DNA, balistik, dan gunshot residu, GSR. Waktu pemeriksaan TKP kami laksanakan pada tanggal 27 April tahun 2024 jam 14 sampai jam 17. Kata Kompol Irfan. Irfan menjelaskan, pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Juga kami melakukan pengambilan jelaga atau GSR yang berada pada jok mobil, jendela, serta ada sopir juga ada bekas tembak di bagian plafon atas mobil di dekat sopir, maksudnya di bagian jok sopir, ujar dia. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Jadi, dengan demikian, kami tidak menemukan pada senjata api maupun pada selongsong peluru yang menjadi barang bukti, juga di bagian mobil dekat sopir itu tidak ada profil DNA orang lain, ungkap Irfan.
Adanya profil korban yang kami ambil dari sampel darah korban yang ada di jok, imbu dia. Selain senjata api jenis HS kaliber 9 mm, polisi juga menemukan sejumlah barang di mobil yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi alias RAT saat mengakhiri hidupnya. Di antaranya tas hitam yang berisi tisu magic hingga uang Thailand. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada Selasa 30 April 2024. Menurut Bintoro, polisi menemukan sejumlah barang milik Brigadir RAT di mobil yang ditumpangi saat mengakhiri hidupnya. Salah satunya terdapat tas hitam yang berisi tisu magic, tabungan, tanda pengenal Mabes Polri, surat izin pinjam senjata api hingga uang Thailand. Sementara pistol yang digunakan Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya ditemukan di dekat kaki korban. Diketahui sebelumnya Brigadir RAT tewas diduga mengakhiri hidup dengan menembakkan pistol ke pelipisnya hingga tembus dari kanan ke kiri. Aksi itu dilakukan Brigadir RAT di kursi kemudi di dalam mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah warga bernama Indra Pratama, tepatnya di Jalan Mampang Perapatan 4, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Satu persatu fakta terkait kasus tewasnya Brigadir Ridal Alitomi terungkap. Pemilik rumah mewah yang menjadi TKP Brigadir Ali tewas pun diduga memberikan kesaksian bohong. Ia mengaku tidak memiliki ajudan dan menyebut Brigadir Ali hanyalah temannya. Sebagaimana diketahui, Brigadir Alitomi meninggal di depan rumah mewah Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Pemilik rumah mewah itu diketahui bernama Indra Pratama. Saat ditanya terkait peristiwa ini, Indra mengaku tidak mengetahui sama sekali. Ia bahkan membantah kalau Ali adalah ajudannya. Ia menyebut sosok Brigadir Alitomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi di rumahnya. Pernyataan Indra pertama ini rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Mikael Tamsil membenarkan bahwa Brigadir Ridal Alitomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa Brigadir Ridal Alitomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Begitupun dengan kesaksian para tetangga. Seorang tetangga berinisial I mengatakan bahwa Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Selain itu, Ali juga dikenal kerap kali bersosialisasi dengan warga sekitar. Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Ridal Alitomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado.
Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Ali Tommy di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari
salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Begitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Polres Metro Jakarta Selatan resmi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy setelah menyimpulkan bahwa anggota Satlantas Polresta Manado itu tewas akibat bunuh diri. Memang kami sudah simpulkan bahwa kejadian ini resmi bunuh diri, sehingga kami anggap perkara ini kami tutup. Selesai, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik RS Polri dan Puslap 4 Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pun memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Insya Allah sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri pada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan, semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, ujar dia. Puslap 4 Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat anggota Satlantas Polresta Manado itu mengakhiri hidupnya. Ini diketahui setelah tim Puslap 4 melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard, mulai dari DNA, balistik, dan gunshot residu, GSR. Waktu pemeriksaan TKP kami laksanakan pada tanggal 27 April tahun 2024 jam 14 sampai jam 17, kata Kompol Irfan. Irfan menjelaskan, pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Juga kami melakukan pengambilan jelaga atau GSR yang berada pada jok mobil, jendela, serta ada sopir juga ada bekas tembak di bagian plafon atas mobil di dekat sopir, maksudnya di bagian jok sopir, ujar dia. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Jadi, dengan demikian, kami tidak menemukan pada senjata api maupun pada selongsong peluru yang menjadi barang bukti, juga di bagian mobil dekat sopir itu tidak ada profil DNA orang lain, ungkap Irfan. Adanya profil korban yang kami ambil dari sampel darah korban yang ada di jok, imbu dia. Selain senjata api jenis HS kaliber 9 mm, polisi juga menemukan sejumlah barang di mobil yang dipakai Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat mengakhiri hidupnya. Di antaranya tas hitam yang berisi tisu magic hingga uang Thailand. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada Selasa 30 April 2024. Menurut Bintoro, polisi menemukan sejumlah barang milik Brigadir RAT di mobil yang ditumpangi saat mengakhiri hidupnya. Salah satunya terdapat tas hitam yang berisi tisu magic, tabungan, tanda pengenal Mabes Polri, surat izin pinjam senjata api hingga uang Thailand. Sementara pistol yang digunakan Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya ditemukan di dekat kaki korban. Diketahui sebelumnya Brigadir RAT tewas diduga mengakhiri hidup dengan menembakkan pistol ke pelipisnya hingga tembus dari kanan ke kiri. Aksi itu dilakukan Brigadir RAT di kursi kemudi di dalam mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah warga bernama Indra Pratama, tepatnya di Jalan Mampang Perapatan 4, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Satu persatu fakta terkait kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy terungkap. Pemilik rumah mewah yang menjadi TKP Brigadir Ali tewas pun diduga memberikan kesaksian bohong. Ia mengaku tidak memiliki ajudan dan menyebut Brigadir Ali hanyalah temannya. Sebagaimana diketahui, Brigadir Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Pemilik rumah mewah itu diketahui bernama Indra Pratama. Saat ditanya terkait peristiwa ini, Indra mengaku tidak mengetahui sama sekali. Ia bahkan membantah kalau Ali adalah ajudannya.
Ia menyebut sosok Brigadir Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi di rumahnya. Pernyataan Indra pertama ini rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Mikael Tamsil membenarkan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Begitupun dengan kesaksian para tetangga. Seorang tetangga berinisial I mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Selain itu, Ali juga dikenal kerap kali bersosialisasi dengan warga sekitar. Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado, Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan, semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Ali Tommy. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Solo juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Ali Tommy di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu.
sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Ya gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Polres Metro Jakarta Selatan resmi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Taumi setelah menyimpulkan bahwa anggota Satlantas Polresta Manado itu tewas akibat bunuh diri. Memang kami sudah simpulkan bahwa kejadian ini resmi bunuh diri, sehingga kami anggap perkara ini kami tutup. Selesai, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik RS Polri dan Puslap 4 Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pun memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Insya Allah sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri pada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan, semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, ujar dia. Puslap 4 Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat anggota Satlantas Polresta Manado itu mengakhiri hidupnya. Ini diketahui setelah tim Puslap 4 melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard, mulai dari DNA, balistik, dan gunshot residu, GSR. Waktu pemeriksaan TKP kami laksanakan pada tanggal 27 April tahun 2024 jam 14 sampai jam 17, kata Kompol Irfan. Irfan menjelaskan, pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam,
tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Juga kami melakukan pengambilan jelaga atau GSR yang berada pada jok mobil, jendela, serta ada sopir juga ada bekas tembak di bagian plafon atas mobil di dekat sopir, maksudnya di bagian jok sopir, ujar dia. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Jadi, dengan demikian, kami tidak menemukan pada senjata api maupun pada selongsong peluru yang menjadi barang bukti, juga di bagian mobil dekat sopir itu tidak ada profil DNA orang lain, ungkap Irfan. Adanya profil korban yang kami ambil dari sampel darah korban yang ada di jok, imbu dia. Selain senjata api jenis HS kaliber 9 mm, polisi juga menemukan sejumlah barang di mobil yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi alias RAT saat mengakhiri hidupnya. Di antaranya tas hitam yang berisi tisu magic hingga uang Thailand. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada Selasa 30 April 2024. Menurut Bintoro, polisi menemukan sejumlah barang milik Brigadir RAT di mobil yang ditumpangi saat mengakhiri hidupnya. Salah satunya terdapat tas hitam yang berisi tisu magic, tabungan, tanda pengenal Mabes Polri, surat izin pinjam senjata api hingga uang Thailand. Sementara pistol yang digunakan Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya ditemukan di dekat kaki korban. Diketahui sebelumnya Brigadir RAT tewas diduga mengakhiri hidup dengan menembakkan pistol ke pelipisnya hingga tembus dari kanan ke kiri. Aksi itu dilakukan Brigadir RAT di kursi kemudi di dalam mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah warga bernama Indra Pratama, tepatnya di Jalan Mampang Perapatan 4, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Satu persatu fakta terkait kasus tewasnya Brigadir Ridal Alitomi terungkap. Pemilik rumah mewah yang menjadi TKP Brigadir Ali tewas pun diduga memberikan kesaksian bohong. Ia mengaku tidak memiliki ajudan dan menyebut Brigadir Ali hanyalah temannya. Sebagaimana diketahui, Brigadir Alitomi meninggal di depan rumah mewah Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Pemilik rumah mewah itu diketahui bernama Indra Pratama. Saat ditanya terkait peristiwa ini, Indra mengaku tidak mengetahui sama sekali. Ia bahkan membantah kalau Ali adalah ajudannya. Ia menyebut sosok Brigadir Alitomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi di rumahnya. Pernyataan Indra Pratama ini rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Mikael Tamsil membenarkan bahwa Brigadir Ridal Alitomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa Brigadir Ridal Alitomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Begitupun dengan kesaksian para tetangga. Seorang tetangga berinisial I mengatakan bahwa Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Selain itu, Ali juga dikenal kerap kali bersosialisasi dengan warga sekitar. Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Ridal Alitomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi.
Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntut tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Alitomi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir
RAT atau almarhum tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Ya gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Polres Metro Jakarta Selatan resmi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy setelah menyimpulkan bahwa anggota Satlantas Polresta Manado itu tewas akibat bunuh diri. Memang kami sudah simpulkan bahwa kejadian ini resmi bunuh diri, sehingga kami anggap perkara ini kami tutup. Selesai, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik RS Polri dan Puslap 4 Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pun memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Insya Allah sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri pada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan, semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, ujar dia. Puslap 4 Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat anggota Satlantas Polresta Manado itu mengakhiri hidupnya. Ini diketahui setelah tim Puslap 4 melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard, mulai dari DNA, balistik, dan gunshot residu, GSR. Waktu pemeriksaan TKP kami laksanakan pada tanggal 27 April tahun 2024 jam 14 sampai jam 17, kata Kompol Irfan. Irfan menjelaskan, pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Juga kami melakukan pengambilan jelaga atau GSR yang berada pada jok mobil, jendela, serta ada sopir juga ada bekas tembak di bagian plafon atas mobil di dekat sopir, maksudnya di bagian jok sopir, ujar dia. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Jadi, dengan demikian, kami tidak menemukan pada senjata api maupun pada selongsong peluru yang menjadi barang bukti. Juga di bagian mobil dekat sopir itu tidak ada profil DNA orang lain, ungkap Irfan. Adanya profil korban yang kami ambil dari sampel darah korban yang ada di jok, imbu dia. Selain senjata api jenis HS kaliber 9 mm, polisi juga menemukan sejumlah barang di mobil yang dipakai Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT saat mengakhiri hidupnya. Di antaranya tas hitam yang berisi tisu magic hingga uang Thailand. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada Selasa 30 April 2024. Menurut Bintoro, polisi menemukan sejumlah barang milik Brigadir RAT di mobil yang ditumpangi saat mengakhiri hidupnya. Salah satunya terdapat tas hitam yang berisi tisu magic, tabungan, tanda pengenal Mabes Polri, surat izin pinjam senjata api hingga uang Thailand. Sementara pistol yang digunakan Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya ditemukan di dekat kaki korban. Diketahui sebelumnya Brigadir RAT tewas diduga mengakhiri hidup dengan menembakkan pistol ke pelipisnya hingga tembus dari kanan ke kiri. Aksi itu dilakukan Brigadir RAT di kursi kemudi di dalam mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah warga bernama Indra Pratama, tepatnya di Jalan Mampang Perapatan 4, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Satu persatu fakta terkait kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy terungkap.
Pemilik rumah mewah yang menjadi TKP Brigadir Ali tewas pun diduga memberikan kesaksian bohong. Ia mengaku tidak memiliki ajudan dan menyebut Brigadir Ali hanyalah temannya. Sebagaimana diketahui, Brigadir Ali Tommy meninggal di depan rumah mewah Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Pemilik rumah mewah itu diketahui bernama Indra Pratama. Saat ditanya terkait peristiwa ini, Indra mengaku tidak mengetahui sama sekali. Ia bahkan membantah kalau Ali adalah ajudannya. Ia menyebut sosok Brigadir Ali Tommy adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi di rumahnya. Pernyataan Indra Pratama ini rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Mikael Tamsil membenarkan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Begitupun dengan kesaksian para tetangga. Seorang tetangga berinisial I mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Ali Tommy dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Selain itu, Ali juga dikenal kerap kali bersosialisasi dengan warga sekitar. Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait di balik kematian Brigadir Ridal Ali Tommy. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Ali Tommy di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali.
Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini ya. Ya gitu maksudnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Polres Metro Jakarta Selatan resmi menutup kasus kematian Brigadir Ridal Ali Taumi setelah menyimpulkan bahwa anggota Satlantas Polresta Manado itu tewas akibat bunuh diri. Memang kami sudah simpulkan bahwa kejadian ini resmi bunuh diri, sehingga kami anggap perkara ini kami tutup. Selesai, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Bintoro menuturkan, Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan tim kedokteran forensik RS Polri dan Puslap 4 Polri dalam menyelidiki kasus ini. Ia pun memastikan proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan berjalan sesuai prosedur. Insya Allah sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri pada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan, semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, ujar dia. Puslap 4 Polri memastikan tidak ada DNA orang lain di dalam mobil Toyota Alphard yang ditumpangi Brigadir Ridal saat anggota Satlantas Polresta Manado itu mengakhiri hidupnya. Ini diketahui setelah tim Puslap 4 melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dalam mobil Alphard,
mulai dari DNA, balistik, dan gunshot residu, GSR. Waktu pemeriksaan TKP kami laksanakan pada tanggal 27 April tahun 2024 jam 14 sampai jam 17, kata Kompol Irfan. Irfan menjelaskan, pengambilan sampel DNA dilakukan pada pintu sopir bagian dalam, tombol pengaturan jendela sopir, setir mobil, dan darah korban yang ada di jok sopir. Juga kami melakukan pengambilan jelaga atau GSR yang berada pada jok mobil, jendela, serta ada sopir juga ada bekas tembak di bagian plafon atas mobil di dekat sopir maksudnya di bagian jok sopir, ujar dia. Hasilnya, seluruh sampel yang diambil dinyatakan cocok dengan profil DNA Brigadir Ridal. Jadi, dengan demikian, kami tidak menemukan pada senjata api maupun pada selongsong peluru yang menjadi barang bukti, juga di bagian mobil dekat sopir itu tidak ada profil DNA orang lain, ungkap Irfan. Adanya profil korban yang kami ambil dari sampel darah korban yang ada di jok, imbu dia. Selain senjata api jenis HS kaliber 9 mm, polisi juga menemukan sejumlah barang di mobil yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi alias RAT saat mengakhiri hidupnya. Di antaranya tas hitam yang berisi tisu magic hingga uang Thailand. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada Selasa 30 April 2024. Menurut Bintoro, polisi menemukan sejumlah barang milik Brigadir RAT di mobil yang ditumpangi saat mengakhiri hidupnya. Salah satunya terdapat tas hitam yang berisi tisu magic, tabungan, tanda pengenal Mabes Polri, surat izin pinjam senjata api hingga uang Thailand. Sementara pistol yang digunakan Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya ditemukan di dekat kaki korban. Diketahui sebelumnya Brigadir RAT tewas diduga mengakhiri hidup dengan menembakkan pistol ke pelipisnya hingga tembus dari kanan ke kiri. Aksi itu dilakukan Brigadir RAT di kursi kemudi di dalam mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah warga bernama Indra Pratama, tepatnya di Jalan Mampang Perapatan 4, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Satu persatu fakta terkait kasus tewasnya Brigadir Ridal Alitomi terungkap. Pemilik rumah mewah yang menjadi TKP Brigadir Ali tewas pun diduga memberikan kesaksian bohong. Ia mengaku tidak memiliki ajudan dan menyebut Brigadir Ali hanyalah temannya. Sebagaimana diketahui, Brigadir Alitomi meninggal di depan rumah mewah Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Pemilik rumah mewah itu diketahui bernama Indra Pratama. Saat ditanya terkait peristiwa ini, Indra mengaku tidak mengetahui sama sekali. Ia bahkan membantah kalau Ali adalah ajudannya. Ia menyebut sosok Brigadir Alitomi adalah kerabatnya yang sedang silaturahmi di rumahnya. Pernyataan Indra Pratama ini rupanya tidak sesuai dengan fakta. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Mikael Tamsil membenarkan bahwa Brigadir Ridal Alitomi sudah 2 tahun bekerja di Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa Brigadir Ridal Alitomi bekerja di Jakarta tanpa sepengetahuan atasannya. Begitupun dengan kesaksian para tetangga. Seorang tetangga berinisial I mengatakan bahwa Brigadir Ridal Alitomi sudah tinggal di rumah itu sejak 2 tahun lalu. Bahkan I mengungkap kalau Brigadir Ridal Alitomi dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Selain itu, Ali juga dikenal kerap kali bersosialisasi dengan warga sekitar. Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Ridal Alitomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan.
seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Beredar isu soal dugaan adanya uang setoran dari seorang pengusaha tambang batubara terhadap Kapolresta Manado, Kombes Julianto Sirait, di balik kematian Brigadir Ridal Alitomi. Kabar ini langsung dibantah oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil. Menurut isu yang beredar, uang setoran ini berasal dari pengusaha tambang yang mempekerjakan Brigadir RAT. Disebutkan jika pengusaha tersebut menyetor 10 juta rupiah kepada Kapolresta Manado. Kombes Pol Michel pun tegas membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tuduhan itu sudah diperiksa oleh bidang pengawasan profesionalisme dan tidak terbukti benar. Sementara saat ini Kapolresta Manado tengah diperiksa secara intensif oleh bidang Propam Polda Sulut. Dari hasil pemeriksaan, Brigadir RAT memang telah bekerja sebagai ajudan atau driver seorang pengusaha di Jakarta sejak akhir tahun 2021. Namun korban bekerja tanpa surat tugas atau surat izin dari kesatuan. Tanya Kapolresta Manado, Kasat Lantas Polresta Manado juga diperiksa buntu tewasnya Brigadir RAT. Nantinya keduanya akan diperiksa untuk mengetahui mengapa Brigadir Jakarta tanpa izin pimpinan. Bidang Propam Polda Sulut juga mendalami terkait informasi yang beredar bahwa almarhum diajak rekan kerja sesama Polwan di Polresta Manado. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR akan mengusut terkait plat mobil Alphard yang dipakai Brigadir Ridal Alitomi di lokasi kejadian. Diketahui Brigadir Ali tewas bunuh diri di dalam mobil Alphard di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Rupanya plat mobil tersebut diduga palsu. Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dekgam mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak pemilik Alphard tersebut. Mereka akan meminta keterangan dari pemilik mobil untuk memperjelas kejadian ini. Pasalnya ada kejanggalan pada nomor kendaraan yang dipakai oleh Brigadir Ali. Angka Romawi dan nomor yang tertulis pada plat nomor menandakan bahwa plat tersebut adalah palsu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seusai Brigadir Ali tewas bunuh diri, mobil yang menjadi TKP pun disorot publik. Mobil tersebut sekilas tampak mirip dengan plat mobil DPR. Namun Nazarudin menduga bahwa plat mobil itu adalah mobil palsu. Sebab tidak ada plat nomor kendaraan seperti itu di mobil dinas DPR. Ia juga menjelaskan bahwa angka 25 yang tertera pada plat mobil Alphard yang digunakan Brigadir RAT juga tidak terdaftar untuk mobil dinas DPR. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Alitomi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michel Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui.
Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Legitimasinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti. Ya,